Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuning Tias. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, cara mengolah hasil tes, dan yang kedua adalah cara mengolah hasil non-tes. Yang pertama yaitu teknik pengolahan data. Adapun pada umumnya pengolahan data hasil tes menggunakan bantuan statistik. Menurut Zainal Arifin, dalam pengolahan data hasil tes menggunakan 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu men-skor, yaitu memperoleh skor mentah dari 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. Yang keempat, melakukan analisis soal untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Adapun cara pemberian skor terhadap hasil tes, hasil belajar pada umumnya disesuaikan dengan bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes tersebut. Tes uraian atau tes objektif. Yang kedua yaitu cara mengolah hasil non-tes. Pada umumnya data hasil non-tes bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengukuran sehingga dapat dilihat kecenderungan jawaban responden melalui alat ukur tersebut. Misalnya, bagaimana kecenderungan jawaban yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, observasi, dan skala. A. Pengolahan data hasil wawancara dan kuesioner. Dari data hasil wawancara atau kuesioner pada umumnya dicari frekuensi jawaban responden untuk setiap alternatif yang ada pada setiap soal. Frekuensi yang paling tinggi ditafsirkan sebagai kecenderungan jawaban alat ukur tersebut. Seperti contoh, melalui kuesioner ataupun wawancara, diungkapkan pandangan siswa mengenai guru yang diharapkan dalam 1. Kemampuan mengajar, 2. Hubungan dengan siswa. Kuesioner atau wawancara diajukan kepada 40 orang siswa dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Guru yang saya harapkan adalah guru yang A. Menguasai bahan pelajaran atau pandai dalam bidang ilmunya. B. Cara menjelaskan bahannya dapat saya pahami sekalipun tidak begitu pandai. C. Pandai dalam bidang ilmunya dan dapat menjelaskannya kepada siswa dengan baik. D. Sebaiknya dimulai dari yang umum kemudian dibahas secara khusus. E. Sebaiknya dimulai dari yang khusus kemudian menuju kepada yang umum. F. Dimulai dari mana saja asal dijelaskan secara sistematis. 2. Pada waktu mengerjakan bahan pelajaran, kuesioner yang telah diisi oleh siswa kemudian diperiksa dan diolah dengan menghitung frekuensi jawaban seluruh siswa terhadap setiap pertanyaan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.